Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Yogo, saya dari kelas 11 MIPA 5. Di video kali ini saya akan mencoba melakukan praktikum difusi dan osmosis. Alat dan bahan yang kita butuhkan pada percobaan osmosis yaitu ada 2 potong kentang, ada garam, sendok, penggaris, dan air secukupnya. Lalu setelah itu kita masukkan 4 sendok teh garam ke dalam salah satu wadah dari air. Setelah itu kita aduk sampai merata. Dan oh iya, tidak lupa kita ukur dulu panjang dari kentang sebelum dimasukkan ke air garam dan air biasa. Di sini panjangnya 4 cm. Dan pada kentang kedua sama dengan kentang pertama, yaitu 4 cm juga. Dan ini tampilannya setelah diaduk. Pada air garam terlihat lebih keruh dibandingkan air biasa. Setelah itu, kita akan masukkan kentang ke dalam air garam dan air biasa, dan tidak lupa kita atur waktunya selama 30 menit. Baik, kita tunggu selama 30 menit, dan apakah yang akan terjadi pada kentang yang direndam oleh air garam dan air biasa. Ya, sudah 30 menit dan saya akan mencoba mengeluarkan kentang dari larutan air garam dan akan saya keringkan terlebih dahulu. Untuk panjangnya, kentang yang direndam oleh air garam mempunyai panjang yang berkurang dari sebelumnya, yaitu sebanyak 0,1 cm. Dan untuk teksturnya bisa dilihat kentang menjadi lebih lunak dibandingkan sebelumnya yang masih dibilang keras. Dan sekarang kita akan beralih ke kentang yang direndam oleh air biasa. Kita keringkan terlebih dahulu dan kita lihat panjangnya, dia lebih panjang 0,1 cm. Untuk teksturnya juga masih seperti sebelumnya, yaitu keras, tidak seperti air garam. Dia lebih lembek dibandingkan yang direndam oleh air biasa. Nih, bisa kita lihat. Ini air garam ya. Dan ini air biasa. Oke. Sekarang kita beralih ke praktikum difusi. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu air secukupnya, dan itu juga air dingin dan air panas, dan juga 2 buah teh celup. Merek apapun bebas ya. Lalu kita masukkan ke air dingin, dan satu lagi kita masukkan ke air panas. Tidak lupa kita atur waktunya selama 15 menit, dan saya akan update setiap 5 menit sekali. Oke, kita tunggu selama 5 menit. Dan pada 5 menit pertama, bisa kita lihat perbedaannya. Pada air panas sudah berubah dengan cukup cepat ya, hingga berwarna coklat agak tua dan agak pekat. Tapi untuk air dingin masih terlihat sama saja seperti pada awal, dan kita tunggu 10 menit. Nah, sekarang di 10 menit pada air panas sudah berubah menjadi lebih pekat dari sebelumnya, dan untuk air dingin baru berubah menjadi tahap agak kekuningan atau coklat muda. Dan di 15 menit 12 detik bisa kita lihat teh celup yang dimasukkan ke air panas warnanya sangat pekat coklat tua dibandingkan dengan air dingin yang warnanya masih bisa dibilang coklat muda. Sangat beda jauh sekali dibandingkan air dingin dan air panas ketika dicelupkan oleh teh celup. Ya, setelah tadi melakukan praktikum difusi dan osmosis, dapat disimpulkan bahwa pada praktikum difusi, suhu itu sangat berpengaruh terhadap kecepatan suatu partikel dalam bergerak. Karena semakin tinggi suhu, maka kecepatan proses difusinya akan semakin cepat. Dan begitu juga sebaliknya, semakin rendah suhu,
maka kecepatan difusinya akan semakin lambat. Sebagai buktinya, teh celup yang tadi dicelupkan dalam air panas akan semakin cepat terjadi perubahan pada warna airnya. Tidak seperti teh celup yang dicelupkan ke air dingin. Dan pada praktikum osmosis dapat disimpulkan bahwa kentang yang dimasukkan ke dalam larutan garam mengalami penyusutan dan terjadi perubahan tekstur pada kentang yang awalnya keras menjadi lunak. Hal ini dikarenakan H2O di sekitar sel kentang lebih sedikit dibandingkan di dalam kentang, dan itu mengakibatkan sel kentang harus mengeluarkan H2O, sehingga terjadi krenasi atau pengerutan sel karena kehilangan air di dalam sel-selnya, sehingga sel kentang pun mengalami penyusutan. Ya, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.